sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sobat Himmat TV, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kembali kita bersama dalam kajian online Kitab Fi Dhilalil Quran karya dari Sayyid Qutb untuk Kamis 13 Januari 2022. Dan tentu saja bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Jarang Pinggan Indramayu. Salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Dan Sobat Himmat TV, bahwa acara ini juga disiar langsungkan dari Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Jarang Pinggan, dan saat ini Pondok Pesantren Jarang Pinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Aktivitas-aktivitas yang ada di Pondok Pesantren Jarang Pinggan diantaranya adalah pembelajaran kitab kuning, kemudian pembelajaran Al-Quran dengan metode Qiraati, Madrasah Arabiyah, kemudian Dirasah Quraniyah, Tahfizul Quran, ngaji sorogan, pembekalan life skill untuk pidato, ceramah, dan diskusi, dan juga istighosah harian wa mimma serta ekstrakurikuler.
Malam hari ini tetap kita tidak kehilangan untuk menikmati pembacaan gelombang cinta, dan ada seorang wanita bernama Wulan dari M. Hum dari Cirebon, di mana malam hari ini beliau akan membacakan gelombang cinta dengan judul Kenapa Jadi Begini, dan ini merupakan episode yang ke-156. Bung Tato Nuryanto malam hari ini tetap masih bersama kita sebagai apresiator tunggal. Beliau merupakan dosen Bahasa dan Sastra Indonesia di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ada waktu yang disiapkan malam hari ini untuk kita semua untuk masuk pada forum dialog untuk memperdalam materi yang akan disajikan oleh Buya dalam kajian kitab pada malam hari ini. Baik Sobat Tema TV, kita langsung akan bergabung bersama dengan Buya Syakur Yasin untuk sama-sama mengikuti kajian kitab Fi Dhilalil Quran pada Kamis 13 Januari 2022. Kepada Buya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Malam ini kita lanjutkan dengan firman Tuhan yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tamilu kullal maili, dan janganlah engkau cenderung secenderung-cenderungnya. Kalau bahasa wakannya aja sampai demennya ketumplak-blek. Ya, mencintai salah seorang istri, yang lainnya diabaikan. Fatadzaruha kal muallaqati, mereka seperti sesuatu yang tergantung. Ya, terbang juga tidak, jatuh juga tidak. Fahadza wal manhi anhu. Ini yang dilarang. Ya, menyengsarakan istri ini yang dilarang. Adapun inti masalahnya seseorang lebih mencintai istri ini daripada istri itu adalah hak seseorang dan di luar kemampuan seseorang, di luar kemampuan untuk mengendalikan emosinya. Bagaimanapun juga ya pasti akan cenderung akan lebih menyukai istri yang lebih gitu. Itu maksudnya hadza huwal manhi anhu. Al-mailu fil muamalat zahira, kecenderungan, kedekatan dalam pergaulan zahir, wal mail alladhi yuhramu, ya, yuhrimul ukhra huquqaha, fala takunu zaujatan wala takunu mutallaqah. Tetapi kecenderungan yang menyebabkan istri yang lain kehilangan hak-haknya sehingga disebut sebagai istri juga tidak, disebut sebagai janda juga tidak. Janda juga bukan, yang punya suami dibilang punya suami yang nggak kelihatan orangnya, nggak pernah didatangi, nggak pernah dikasih nafkah. Nah, ini yang diharamkan, itu tidak boleh. Demikian. Adapun Anda mencintai salah satunya, itu ya adalah sesuatu yang di luar kemampuan Anda sendiri. Cinta itu tidak milih kok. Ya, yang milih itu hati kita sendiri saja. Wa ma'ahu, ya ini dalam rangka ketika kita bicara tentang muqaddimah awalnya, premis pertamanya adalah berpoligami. Nanti poligaminya menjadi persoalan sendiri, sebab sampai sekarang sendiri juga banyak negara Islam atau ada beberapa negara Islam
yang mengkriminalkan poligami, melarang poligami negara Islam seperti Turki dan seperti Tunisia. Ini tidak akan bisa dibahas kalau sudah selesai. Ini mah lagi membahas bagi orang yang meyakini poligami boleh. Saya potong dulu sebentar. Ini dua negara, Turki dan Tunisia, yang melarang poligami. Itu menjadi menarik ya bagi pakar-pakar Islam untuk pergi ke sana, studi tour ke sana. Termasuk Gus Dur juga ke sana, ketemu dengan muftinya Pak Haryono Suyono, termasuk Menteri BKKBN dulu tuh, Menteri Taskin tuh pemimpinan. Kemudian Tuti Alawiyah juga ke sana. Ketua MUI Ibrahim Hussein, Profesor Hussein juga pernah belajar. Dan kebetulan saya waktu itu sebagai sekpirinya duta besar di Tunisia, sekpiri itu tasnya duta besar. Iya. Nah, saya mengantar mereka dan berdialog dengan mufti. Ternyata alasannya ada mengapa diharamkan tuh. Kan begitu persoalannya. Ya, jadi kita jangan lalu terburu-buru menghukumi Turki sama Tunisia negara kafir. Karena yang jadi persoalan ini dalilnya selalu pakai dalil nakli, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang menerapkan bukan hukum Allah, maka dia kafir. Nah ini yang jadi nyebab orang jadi bertengkar tuh. Kapar kafir. Nah itu persoalannya. Yang penting argumentasinya ada kok. Iya, ada argumentasinya. Termasuk juga tentang aborsi. Mengapa di sana boleh, di negara Islam boleh? Itu dalilnya ada. Ya ada, kitabnya ada. Yang penting mah ada apa? Ada referensinya. Itu aja kok dalam beragama. Bener nggak? Yang nggak tahu. Yang penting ada referensinya kan. Ya itu persoalannya. Nah ini jadi di sana mereka banyak belajar dari Tunisia. Nah kalau itu begitu ya sudah tidak dibahas masalah ini mah nggak boleh kok. Nah kemudian kita kembali lagi. Wa ma'ahu al-hutaf al-mu'athir al-amir fi nufusil mu'minah. Tetapi selain itu juga di dalam diri kita sendiri terasa ada satu jeritan, ada satu panggilan bagi orang yang berjiwa agama, beriman, itu pasti akan ada panggilan, teguran. Ya, the feeling of guilty, perasaan berdosa itu. Menyakiti istri, dikasih nafkah tidak, dicerai tidak, sih maksudnya gimana? Semacam itu. Wa tajawuz amma laysa fi taqatil insan. Dan bagaimana Islam sendiri akhirnya kalau persoalannya persoalan kecenderungan, cintanya lebih besar diberikan kepada yang lebih muda, lebih cantik. Nah, itu adalah persoalan yang udah kita abaikan saja, tajawuz. Ya udah kita abaikan atau kita maklumi saja amalaysa fi taqatil insan, karena itu berada di luar kemampuan manusia untuk mengontrol emosi. Ente lihat cewek cantik, seneng nggak? Bisa dilarang nggak? Ya udah, itu masalahnya. Ya udah, gimana lagi? Jangan terharap yang nggak bisa. Itu pesannya. Itu satu. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahim. Tetapi diharapkan, yang diharapkan adalah bukan perceraian. Cobalah islah,
cobalah damai, dibicarakan, dimusyawarahkan, hindari perceraian itu, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan untuk bercerai. Dicoba islah dulu. Makanya wa in tuslahu wa tattaqu, dan bertakwa, fa innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya sudah, kalau yang sudah ya sudah, islah ya islah, Allah akan mengampuni semua kesalahan-kesalahan kamu dan Allah akan menyayangi kamu. Itu maksudnya innallaha kana ghafurur rahima, semacam itu. Wa li anal islam yata'amalu ma'an nafsil basyariyati. Kemudian lagi bahwasannya Islam itu mengelola jiwa manusia bijumlatin ma fiha min mizajin faridin. Ya, yang dikelola oleh Islam tentang jiwa manusia termasuk temperamen, selera, harapan, cita-cita, keinginan, angan-angan, imajinasi, segudang itu semua itu. Itu dikelola semuanya itu. Mu'allafun minal qabdati minat tin wan nafkhah min ruhillah, yang semuanya itu adonannya itu gelepungnya itu adalah terdiri dari tanah dan ruhullah. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, ketika manusia sudah sempurna kuciptakan lalu kutiupkan ke dalamnya dari rohku, faqa'u lahu sajidin, maka bersujudlah kamu semuanya. Jadi manusia itu ya, adonannya itu apa, adonan itu bahasa Indonesianya? Adonan ya, adonannya itu dari tanah dan ruhullah. Diaduk, nah disitulah segala macam piranti lunaknya, perasaan, imajinasi, angan-angan, selera dan sebagainya, disitulah diublek-ublek. Itulah yang dikelola oleh agama Islam semacam itu. Wa bijumlatin ma fiha min isti'dadatin wa taqatin, termasuk juga dikelola dalam Islam mempertimbangkan potensi, kemampuan, kebisaan, kebolehan, fitrah, bawaan, bakat dan sebagainya pada manusia juga. Itu tidak bisa diabaikan. Jadi tidak semudah itu mengelola manusia ini. Ada kesiapan-kesiapan, wataqah dan potensi-potensi. Biwaqi'iyatihal mithaliyati, dengan realitas idealismenya. Atau mithaliyatiha al-waqiyyah, atau idealisme yang realistis. Realita yang idealis atau realita yang idealis atau idealis yang realistis. Ya, allati tada'u qadamaiha 'alal ard, yang menyebabkan manusia bisa tegak berdiri di atas bumi ini. Wa tarufu bi ruhiha ila sama, sekalipun kakinya menginjak bumi, tapi rohnya bisa terbang ke langit dengan imajinasinya, dengan kerohaniannya, menjadi manusia-manusia spiritual ya, yang bisa mengalahkan malaikat akan kesuciannya dan sebagainya. Duna tanaqudin, tanpa ada terjadi kontradiksi atau paradok, wadunan fisam, dan juga tanpa adanya perceraian, perpisahan. Selanjutnya, li'anna al-Islam kadzalika, demikian pula Islam adalah seperti itu. Karena Nabiul Islam sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muslim, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa as-suratul kamilah lil insaniyah, merupakan sampel bagi bentuk manusia yang sempurna.
Di sini saya ingin memberikan catatan kesempurnaannya Nabi Muhammad itu adalah ketika dibandingkan dengan manusia-manusia yang ada di sekitarnya dan pada zaman yang sama. Atau secara universal. Kalau kita lihat banyak teks-teks agama yang lain, soalnya yang kedua tadi, bahkan yang menyebabkan adanya langit bumi kan mau juga. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau tidak akan kuciptakan lu. Nah, di sini nanti kita diskusikan lebih jauh lagi. Ya. Tetapi walau bagaimanapun ada standar umum yang perlu kita pegangi. Ya sudahlah, kita nggak usah membanding-bandingkan Nabi ini, Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi ini. Wassalam. Lalu farriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak membeda-bedakan satu nabi dengan yang lainnya. Sudahlah, mereka satu level gitu aja gitu. Enakan jadinya. Itu macam itu. Jadi tidak ada yang dilebihkan dari yang lainnya. Surah kamilah lil insaniyah. Hina tablughu awjaha minal kamal. Ketika beliau mencapai tingkat kesempurnaan, fatanmu fiha jami'ul khasaisi wa taqat nuwan mutawazinan mutakamilan. Tumbuh berkembang semua keistimewaan, semua potensi dengan pertumbuhan yang seimbang, mutakamilan saling menyempurnakan fi hududi fitratil insan dalam batas-batas fitrah manusia. Kesempurnaan secara kemanusiaan. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Tuhan. Nabi Muhammad itu sempurna karena disempurnakan oleh Allah. Hakikatnya dia tetap manusia kok. Ya tetap adalah manusia. Illa annahu yuha. Hanya saja wa Muhammad illa basyarum mithlukum yuha ilaih. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. In huwa itu huwa siapa ini? Apa Quran apa Muhammad? Nah di situ persoalannya. Iya. In huwa Muhammad itu tidak lebih manusia, hanya saja yuha ilaih. Ada manusia yang dapat wahyu semacam itu. Mutawazinan mutakamilan fi hududi fitratil insaniyah. Wa kana hadza Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi itu huwa yuqassimu baina nisa'ihi fi ma yamliku. Dia berbagi kebahagiaan dengan istri-istrinya sesuai dengan apa yang dia miliki. Wa ya'dilu dan dia adil fi hadzal qismah dalam pembagian ini, dalam kebersamaan ini. La yunkiru annahu yu'athiru ba'dahunna ala ba'd. Tetapi tidak juga dipungkiri, Nabi juga sama. Ada istri yang lebih dicintai dari yang lainnya kok. Lebih disayang, lebih dimanja. Sebabnya apa? Ya lebih cantik lah. Tidak bisa dipungkiri macam itu. Gitu. Wa anna hadza kharijun amma yamliku. Nah, kecenderungan hati menyukai yang lebih muda, lebih cantik itu di luar kepemilikan kita, di luar kemampuan kita untuk mengaturnya. Ya, itu adalah perjalanan hati sendiri. Fakana yaqul, untuk itulah maka beliau berkata, Allahumma hadza qismi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku.
Allahumma wahai Tuhanku, hadza qismi, inilah bagianku yang aku miliki, ini yang aku bisa bagikan. Fima amliku yang aku miliki. Fala talumni, janganlah engkau celah aku, janganlah engkau salahkan aku. Fima tamliku, tentang apa yang engkau miliki. Wala amliku, dan tidak aku miliki. Hati adalah milikmu yang mengatur, bukan aku. Tolong jangan disalahkan. Ketika aku cenderung ada yang lebih aku cintai daripada yang lainnya. Yakni al-qalbu, maksudnya hati itu akhrajahu Abu Dawud, ditakhrijkan oleh Abu Dawud. Dah, kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Himma TV, demikian tadi kajian kitab Fidlil Quran pada kali ini di 13 Januari 2022, dan tadi seputar tentang rumah tangga dan tentu saja masih berkisar tentang poligami. Baik, kita akan perdalam nanti tema ini pada forum dialog, dan sekarang kita akan masuk pada sesi berikutnya, yakni sesi pembacaan gelombang cinta. Untuk kali ini kita akan langsung bergabung yang ada di ujung virtual, yakni Mbak Wulandari. Kita langsung bergabung dengan beliau. Assalamualaikum Mbak Wulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, langsung terhubung, dan sebelum membacakan gelombang cinta, sedikit saya bacakan tentang kurikulum vitae dari Mbak Wulan. Namanya Wulandari M. Hum, lahir di Palembang 30 November 84, beralamat di Perum Gria Mukti Asri, Blok C15, nomor 40, Desa Kedung Dawa, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pendidikan formalnya S2, Konsentrasi Pengkajian Islam, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. Di tahun 2007, S1, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian 2002 di Madrasah Aliyah Pesantren Putri Al-Mawaddah, Ponorogo, Jawa Timur. Tahun 1999 MTS Pesantren Putri Al-Mawaddah, Ponorogo, Jawa Timur. Dan 93 lulus dari SDN 02 Center Curup Bengkulu. Pengalaman organisasinya pada 2007 Ketua Bidang Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam LDMI PBHMI. Pada 2006 UKM Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan 2005 Ketua Bidang Pengembangan Bahasa Arab atau LP2BA Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta. Di tahun 2007 merupakan mahasiswa dan wisudawan terbaik Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, dan kegiatan saat ini adalah sebagai dosen di jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Yayan Syekh Nurjati Cirebon, dan saat ini sedang ikut terlibat dalam pembuatan buku memoir Kaleidoskop 2021. Barangkali itu sedikit hal yang dapat saya sampaikan dari seorang wanita yang bernama Wulandari M. Hum. Dan sekarang kita akan simak kenapa jadi begini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Buya, saya mau membacakan puisi karya Buya. Kenapa jadi begini? Tidak terlalu sulit bagimu, wahai kekasihku, untuk berkorban demi seorang teman yang engkau cintai. Tetapi yang paling sulit adalah menemukan seseorang yang layak engkau berikan pengorbanan. Usiamu setiap saat selalu bertambah, itu datang sendiri. Tetapi kedewasaanmu tergantung kepada dirimu sendiri. Nanti setelah engkau menjadi besar menjulang tinggi, waspadalah akan sering diterjang angin kencang dan lalu engkau dapat tumbang. Tugasku hanya sekedar menegurmu bila engkau melakukan kesalahan, bukan marah atau membenci. Bukan maksudku untuk memiliki dirimu, tetapi yang kutunggu kapan engkau merasa memiliki. Aku menjadi lelaki bijak ketika aku tahu kapan aku harus berbicara. Engkau menjadi perempuan bijak
ketika engkau tahu kapan engkau harus berdiam diri. Selanjutnya, wahai kekasihku, kebaikan hatimu itu bukan kedunguanmu, melainkan anugerah Tuhan yang terlupakan oleh orang-orang dungu. Seringkali engkau mengadukan nasibmu kepadaku sambil menangis terseduh. Pada saat itulah aku melihat ada kejujuran ketika orang berbicara sambil menangis. Sangat sulit untuk dibuat-buat. Selagi engkau masih merasa bersalah, maka tidaklah bermasalah. Tetapi kesalahanmu yang terbesar adalah ketika engkau merasa selalu dalam keadaan benar. Yang penting harapan yang ada dalam dirimu harus selalu engkau kawal terus-menerus. Jangan sampai lengah. Sebab nanti ketika engkau kehilangan harapan, maka hidup ini akan hilang segala rasanya. Harapan yang terus berbunga, dikawal dengan riang dan gembira, akan menyebabkan wajahmu tidak mudah berkerut. Pokoknya, selagi engkau masih tersenyum, wahai kekasihku, dunia masih nampak layak untuk diperhatikan. Realitas kehidupan yang kita lihat sehari-hari sebenarnya tidak lebih hanyalah campuran antara tangisan dan senyuman. Hanya bedanya mana yang lebih banyak, apakah engkau lebih banyak menangis ataukah lebih banyak tersenyum. Juga kehidupan ini baru ada artinya, wahai kekasihku, apabila di dalam kehidupan yang kita lakoni ada terdapat sesuatu yang mesti kita perjuangkan. Harus ada target yang perlu dicapai, dan ada cita-cita yang ingin dicapai. Juga sebetulnya hidup ini singkat sekali. Hanya saja karena musibah, bencana, malapetaka, dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan terasa hidup ini sangat panjang. Tetapi sebaliknya, bila kau ingin, wahai kekasihku, dapat bertahan menghadapi kehidupan ini, maka lihatlah kehidupan sebagai rahmat, bukan sebagai tragedi. Dalam saat yang sama engkau harus mencintai kehidupan ini, tapi juga engkau harus sadar, dunia nanti akan engkau tinggalkan dan pasti berakhir dengan kematian. Untuk itu, jadikanlah kehidupan ini sebagai impian yang menyadarkan dirimu akan kematian. Untuk sementara waktu bersabar saja dahulu. Yang penting jangan kehilangan harapan. Boleh jadi hari-hari bahagiamu sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Aku sendiri tidak pernah memilih siapa orang yang harus aku cintai, tetapi hatikulah yang memilih sendiri, dan pilihan itu jatuh pada dirimu. Ini sebagai satu pelajaran penting dalam kehidupan, wahai kekasihku. Terkadang sesuatu yang sangat kecil dan sepele dapat merubah perjalanan hidup kita. Ini terjadi gara-gara engkau mengadukan sesuatu kepadaku sambil menangis terseduh. Lalu sejak itu aku selalu teringat dan tak dapat aku lupakan. Sebagai langkah pertama untuk menghadapi berbagai kesulitan yang terbentang di hadapanmu adalah engkau harus mampu mengsugesti dirimu sendiri bahwa engkau punya kemampuan untuk menyelesaikan segala persoalan. Nanti setelah engkau berhasil menyelesaikan segala persoalan, tidak mengapa engkau mengadakan pesta merayakan keberhasilanmu. Tetapi jangan lupa juga engkau harus belajar dari segala kesalahan dan kegagalanmu. Yang penting jangan pernah mengklaim bahwa engkau tidak pernah melakukan kesalahan. Kalau emang iya benar engkau tidak pernah melakukan kesalahan, maka itu artinya dalam hidup ini engkau tidak pernah berbuat apapun. Pada akhirnya semua itu, wahai kekasihku, sangat tergantung terhadap sudut pandangmu, termasuk bagaimana engkau memandangku. Ketika engkau geser sudut pandangmu, maka apapun yang engkau lihat akan bergeser semua. Aku betul-betul mencintaimu, sudah dapat dipastikan.
Tetapi berbagai peristiwa yang terjadi di hadapan kita adalah bukan kita yang mengendalikan. Kita cuma bisa memberikan reaksi saja, tidak lebih. Lain kali jangan terburu-buru menyalahkan diriku ketika terjadi sesuatu. Tetapi sebaiknya engkau melihat bagaimana aku memberikan reaksi. Sangat mungkin sekali kata-kata yang keluar dari mulutmu melukai hatiku, wahai kekasihku. Tetapi juga engkau harus tahu bahwa sikap diammu juga bisa saja merobek perasaanku. Sebaiknya begini sajalah. Bila engkau sudah benar-benar siap, pasti aku segera mengetuk pintu rumahmu untuk melamarmu. Kemudian yang penting lagi, desas-desus tentang diriku yang engkau dengar dari orang lain, sebaiknya engkau abaikan saja. Jangan mudah percaya apa kata orang. Sebaiknya engkau yakini saja yang engkau lihat langsung sendiri. Yang sudah terjadi, ya sudah saja. Kumaafkan semua. Akan tetapi engkau harus ingat bahwa ketika berlebihan atau terlalu sering aku memaafkan dirimu, ini sangat berpotensi merusak kemesraan kita. Tetapi kendati pun demikian, percayalah, aku tidak akan pernah kecewa atas segala kebaikan yang pernah aku lakukan terhadap siapapun. Karena semua yang kulakukan hanyalah untuk Tuhanku. Atau paling tidak hanya sekedar untuk mengurangi kekecewaan, wahai kekasihku. Orang yang tidak layak jangan engkau masukkan dalam daftar skala prioritas. Pada akhirnya engkau mempersilahkan diriku untuk datang ke rumahmu, tetapi bukan untuk melamar secara resmi, melainkan hanya silaturahim dan memperkenalkan diri. Aku pun datang di sore hari sekitar pukul 16.30. Bapakmu menyambutku ramah sekali, termasuk ibumu juga terlihat sangat gembira. Dalam kesempatan itu, aku memperkenalkan diriku, tentang pekerjaanku, tentang pendidikanku, dan tentang kedua orang tuaku, sampai asal-usul nenek moyangku. Tetapi kemudian mendadak raut muka kedua orang tuamu berubah, menjadi tidak sedap dipandang. Aku mulai merasa tidak nyaman lagi bercakap-cakap dengan kedua orang tuamu, sehingga segera saja aku pamit pulang secara baik-baik. Ketika berjabat tangan, juga aku rasakan sangat hambar sekali. 1000 pertanyaan dalam benakku berhamburan. Ada apa? Mengapa? Wajahmu terlihat cemas, wahai kekasihku. Sambil mengantarku keluar rumah, bahkan engkau sempat bertanya, kenapa jadi begini? Mungkin ada perseteruan lama antara keluargaku dan keluargamu. Nanti kita bicarakan lain kali. Sekarang coba engkau tanyakan dulu kepada bapakmu. Jawabku dengan langkah berat meninggalkan rumahmu. Setelah aku masuk mobil dan setelah pintu mobilku tutup, tiba-tiba engkau masuk mobil juga, duduk di sampingku. Kutatapi wajahmu. Ada apa lagi? Tanyaku. Aku ingin pulang bersamamu. Indramayu, 13 Januari 2022, Abdul Syakur Yasin. Terima kasih Mbak Wulandari M. Hum dari Cirebon, luar biasa. Kenapa jadi begini gitu? Sebelum ke Mbak Wulan, saya ke Pak Tato terlebih dahulu. Pak Tato, ya. Mbak Wulan ini sebagai orang yang satu institusi dengan Pak Tato, ya. Pastinya ini orang dekat Pak Tato kan ya? Betul. Tahu banyak tentang latar belakang dari beliau. Dan hari ini beliau cukup berhasil menurut saya membawakan Gelombang Cinta dengan judul Kenapa Jadi Begini gitu. Dan kemudian saya melihat Gelombang Cinta Kenapa Jadi Begini ini juga ternyata di penghujungnya kita tahu ini ada semacam konflik dua keluarga kemudian terjadi di penghujung ada yang mau nyambung begitu kan. Betul. Silakan Pak Tato dijelaskan. Mohon izin dulu Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wamima TV dan sahabat Buya dimanapun berada, wabil khusus sahabatku Mbak Wulan yang sudah berhasil membawakan Gelombang Cinta malam ini dengan baik. Mbak Wulan ini Kang Afkar, satu institusi dengan kami. Beliau dosen muda yang cerdas. Cekatan, terampil, dan tentu disiplinnya tinggi.
Kalau ada bulan tentu ada bintang. Iya. Bintangnya tuh di studio ini gitu. Gitu Mbak Wulan. Jadi pantas kalau beliau didaulat sebagai pembaca Gelombang Cinta yang berhasil. Iya. Orang backgroundnya sarjana sastra, sastranya sastra Arab. Nah, begitu kira-kira. Sastra Arab. Itu Mbak Wulan, sukses, terima kasih, dan semoga tidak bosan suatu saat bergabung kembali dengan kami. Terima kasih Mbak Wulan. Kenapa jadi begini Mbak Wulan? Saya juga nggak tahu kenapa begitu. Nah, gitu. Gelombang Cinta malam ini tragedi dramatis, Kang Afar. Saya lihat isinya dulu. Semula pasangan pemuda dan pemudi ini berharap sampai ke jenjang pelaminan. Terbukti tahap demi tahap, kunjungan ke rumah dengan segala kepercayaan diri laki-laki itu menceritakan identitasnya. Mengapa percaya diri? Orang bapaknya menyambut dengan senang, ibunya juga gembira. Itu kan tandanya sudah lampu hijau. Ada judulnya dulu. Lalu cerita, saya ini siapa, pekerjaannya apa, nama bapak saya, namanya siapa, nenek moyangnya. Setelah cerita nenek moyang, terjadi sesuatu yang dahsyat yang Afar. Raut wajahnya berubah kedua orang tuanya itu. Mungkin ada kisah-kisah lama. Nah, ketika raut wajahnya sudah tidak sedap dipandang mata, maka sang pemuda tadi tahu diri dong, langsung permisi Kang Afar. Salaman, berjabatan itu pun sudah hambar. Bayangkan kalau hambar Mbak Wulan seperti apa. Kalau saya bermain ke ruangan Mbak Wulan, dicuekin gak enak kan Mbak Wulan? Nah, langsung pergi Kang Afar. Nah, si Nengnya ini mengikuti. Kok jadi begini ya? Ada apa ini? Hebatnya Buya ini selalu membuat ending cerita yang diceritakan oleh pembaca dan pendengar sendiri. Begitu buka mobil masuk, ternyata dia nyelonong juga dari samping. Bang, kalau bahasa kita, aku ingin pulang bersamamu. Itu Kang Aftar. Kisahnya kita teruskan setelah yang satu ini. Silakan Kang Aftar. Baik, terima kasih Pak Toto untuk sebuah katakan penjelasan ya dari Gelombang Cinta malam hari ini. Dan sekarang ke Mbak Wulan. Mbak Wulan, ini kali pertama Mbak Wulan didapuk untuk membacakan Gelombang Cinta dengan judul Kenapa Jadi Begini, dan ternyata cukup berhasil. Saya kira Mbak Wulan sebelumnya juga sebagai orang yang berlatar belakang sastra, walaupun sastra Arab, ini cukup mudah untuk bisa menghayati dari sebuah puisi dalam Gelombang Cinta. Apa yang Mbak Wulan rasakan ketika pertama kali membaca Gelombang Cinta ini, Mbak Wulan? Sebelumnya terima kasih. Hari ini adalah sebuah hari yang sangat bahagia karena saya dipercaya untuk membacakan puisi Gelombang Cintanya Buya Sakur yang sangat saya kagumi. Jadi ketika membaca puisi yang baru saja saya baca tersebut, saya membayangkan di dalamnya kalau kita menganalisis sebuah karya sastra itu kan kita mengambil dari al-anasir ad-dakhiliyah wal kharijiyah. Jadi ada unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik. Jadi kalau misalnya dilihat dari al-anasir ad-dakhiliyah, banyak sekali pesan-pesan moral yang ingin disampaikan Buya dalam puisinya. Di antaranya melalui sebuah dialog imajiner ya, tentang ada seorang lelaki yang menasehati kekasihnya, berbicara tentang banyak kehidupan. Terus kehidupan itu adalah sesuatu yang memang harus diperjuangkan gitu. Jadi target dalam menjalani kehidupan juga harus ada target. Terus yang kedua adalah menceritakan tentang fananya kehidupan dunia ini. Jadi sebenarnya yang membuat dunia ini kan hanya sifatnya sementara, fana. Yang membuat lama itu justru adalah bencana, musibah, dan lain-lain. Artinya kehidupan itu adalah sebuah rahmat, bukan sebuah tragedi. Nah, yang menarik lagi di akhir dari puisinya Buya ini, dialognya itu tidak happy ending gitu ya, tidak happy ending, sad ending gitu. Jadi yang saya mungkin harapan-harapan kita kan harusnya ada happy ending gitu ya, tapi ternyata sad ending gitu. Jadi ketika membaca puisi ini saya ingat puisinya Khalil Gibran dalam cerita, bukan puisi ya, ceritanya Khalil Gibran dalam Al-Ajnihah Al-Mutakashiroh.
Itu kan ada sebuah kekecewaan itu hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Buya dalam puisinya. Gitu. Terima kasih Mbak Wulan. Besok nih Pak Tato mahasiswanya disuruh besok klik katanya KH Buya Syakur Yasin dan subscribe saya. Gitu. Harus, itu besok harus. Gitu. Harus Mbak Wulan gitu ya. Terima Siap, kasih Pak Mbak Tato. Wulan. Dan sekarang ke Buya. Buya, mungkin saya, Pak Tato, dan Mbak Wulan masih meraba-raba tentang isi yang paling dalam gelombang cinta ini, terutama dalam yang di ending itu kan di terakhir itu ada semacam konflik keluarga, tapi kemudian tidak terungkap di sini. Sebenarnya apa nih Buya yang terjadi? Apa yang terjadi ini bukan hanya semata-mata imajinasi yang jauh dari realita. Dan ini sering terjadi. Sejarah lama ikut bermain. Betul. Awas, dendam sejarah. Sampai sekarang masih ada kok banjir darah antara Sunni dan Syiah. Sampai sekarang bunuh-membunuh. Sudah 1300 tahun yang lalu. Iya. Bagaimana Pajajaran di bumi hanguskan Majapahit sampai sekarang. Mana ada di Bandung Jalan Gajah Mada. Itu persoalannya. Jadi ini rupanya ketika dia menyampaikan asal usulnya moyang, wah anaknya bajingan. Mungkin kan gitu. Nah disinilah menjadi persoalan. Apakah kalau kita kaitkan dengan pikiran tadi, apakah dalam kemampuan kita sebagai manusia mengendalikan emosi semacam itu, yang sudah ya sudahlah. Itu urusan orang tua kita. Ini anak-anak kita sudah saling mencintainya. Bisa nggak begitu? Harusnya Nah, ini yang menjadi persoalan kemanusiaan yang kita dalami. Jadi seringkali saya mengatakan, ketika ada orang dulu ketika dia kaya raya memfitnah saya, menghina saya dan sebagainya, tiba-tiba dia jatuh miskin dan datang minta tolong kepada saya. Mau percaya silakan, enggak juga boleh. Saya sudah terharu melihat orang itu sedih dan itu sudah saya lupakan lah. Tetapi bisikan itu datang dengan sendirinya. Yang namanya si kunyuk tuh datang. Lupa tak kamu nih. Dulu ingat gak waktu dia kaya? Kaya apa sambonya? Kau hinakan. Kau tuduh kau mencuri ayamnya. Sampai kau tangkap polisi. Dihina, dicaci maki. Sekarang dia sedang butuh datang badan. Itu menggoda untuk memunculkan dendam. Dan saya perangi. Udah nggak ada urusan kamu, uang-uangnya Allah, yang susah hamba Allah, saya juga hamba Allah, saya hanya mengantarkan rezekinya Allah, kok nggak ada urusan, ngapain? Sudah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Gitu. Nah ini saya bisa mengalahkan emosi saya, temperamen saya, dendam masa lalu seperti itu. Tetapi ketika kita berbesanan, seorang laki-laki yang menjadi anak perempuan saya dan punya dendam sejarah lama, tidak semudah itu diatasinya. Terima kasih. Terima kasih Buya. Nah, tapi tetap saya rasa masih meraba-raba persoalannya apa ini di dalamnya. Iya. Baik, kita akan perdalam lagi apa yang menjadi kajian kita malam hari ini, kitab Fidal Quran dan juga gelombang cinta kenapa jadi begini, dan kita langsung saja akan ke virtual, dan di ujung virtual sudah ada Bung Sams Lefty dan nanti akan diwakili oleh Kiai Yusuf. Beliau merupakan ketua les bumi dari DKI Jakarta. Saat ini tengah berada di PBNU ini, tengah kumpul-kumpul katanya. Silakan Bung Sam dan Kiai Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berdialog langsung dengan Buya Syakur. Selama ini saya cuma melihat videonya Buya Syakur. Masya Allah. Saya ini bagaikan setiap nonton
video Buya. Saya ini bagaikan orang di padang pasir yang menemui air, menemui oase. Saya bersyukur sekali dan saya gemetar ini bisa bicara sama Buya. Saya kagum-kagum sekali dengan pemikiran Buya. Buya, saya profesinya sebagai sutradara. Sekarang saya di Les Bumi dan saya dengar dari Sam, alhamdulillah, terima kasih besar, Buya bersedia menjadi Dewan Pakar di Les Bumi. Alhamdulillah. Insyaallah. Terima kasih Buya, luar biasa, itu anugerah buat kami semua. Buya bisa menjadi pencerah untuk kita. Buya, menyangkut tema hari ini soal wanita, saya pernah menulis di dalam sebuah sinetron judul saya bilang begini Buya, kenapa wanita selalu menjadi musuh bagi wanita lainnya? Kira-kira itu Buya yang kajian yang saya kira mungkin cocok. Sekali lagi Masya Allah, saya bersyukur kali Buya berkenan untuk bisa menjadi pembimbing kami di Les Bumi. Terima kasih Buya, alhamdulillah. Ini masih komentar nih Buya nih. Begini Pak, dipanggilnya apa dipanggilnya? Pak Yusuf. Pak Yusuf. Ahmad Yusuf, ya. Pak Ahmad Yusuf. Ahmad Yusuf. Pak Ahmad Yusuf, persaingan di antara perempuan itu sangat keras sekali. Ini psikologis sekali. Kalau saya melihat Pak Tato pakai jam Rolex yang harganya 1 miliar, saya terkagum-kagum dan saya pegang tangannya. Wih, hebat banget loh. Berapa miliar ini harganya? 1,5 miliar. Hebat. Saya ikut bergembira. Ini laki-laki dengan laki-laki. Tetapi ketika seorang perempuan kondangan kepada teman yang miskin, sehingga para undangan ya segolongan mereka orang miskin, dengan dandanan yang menor, gelang keroncong sampai sikut, ya kan, pakai giwang besar, banyak yang menangis, tersinggung mereka ini. Percayalah, iya, ketika Pak Yusuf sebagai seorang dirijen umpamanya ya kan, kondangan di atasannya seorang menteri dan pakaiannya ternyata mengalahkan istrinya menteri, langsung dimutasi. Itulah makanya. Jadi kita melihat bahwa persahabatan perempuan itu sudah terjadi karena persaingannya sangat tinggi sekali. Itu makanya saya katakan kepada banyak perempuan, kalau kondangan atau ya bersolek, lihat tempat lah. Kalau memang itu layak ya silakan. Tapi kalau orang miskin ya pakainya disederhanakanlah. Jangan dikira engkau merasa bangga karena banyak orang yang menangis melihat pakaianmu yang serba glamor semacam itu. Ya, jadi rasa kecemburuan pada wanita sangat tinggi sekali. Ya, bohong perempuan nggak cemburu nih. Ya, hanya bedanya ada yang bisa mengendalikan, ada yang tidak. Tetapi bagi saya ketika perempuan cemburu, saya sangat bahagia sekali, berarti dia betul-betul mencintaiku. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan demikian untuk beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Yusuf, Kiai Ahmad Yusuf di Jakarta. Beliau merupakan Ketua Les Bumi di PBNU ya. Dan sekarang kita beralih ke peserta virtual yang lain dan kita ke Bandung kali ini. Di sana sudah ada Pak Dik-Dik WDK. Assalamualaikum Pak Dik-Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Ya. Assalamualaikum untuk rekan-rekan virtual, peserta virtual semua. Salam sehat. Ketemu. Punten, Buya, mohon izin berangkat dari tema malam ini.
dari bahasan Buya, intinya kan masalah menyangkut masalah hubungan antar manusia dalam berumah tangga berkaitan dengan tema yang diusung adalah dendam sejarah, Buya. Tapi dalam masalah ini yang ingin saya tanyakan berkait dengan itu, tetapi kontekstualnya menjadi bagian dari imajinasi saya kepada hal yang selama ini mengusik pikiran saya dalam arti ketidaktahuan saya, kekurangan referensi saya terhadap sejarah itu sendiri. Masalahnya begini, Buya. Inti pertanyaannya, biar tidak terlalu menjauh-jauh, sebetulnya kita ini mengenal Tuhan dengan sebutan Allah itu, yang saya terima dalam perjalanan belajar saya dari masa kecil itu kan diperkenalkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad setelah menjadi Nabi. Itu yang saya terima ketika saya belajar. Tapi dalam sejarah tentang kelahiran Muawiyah diantaranya, kemudian sejarah Rasulullah juga diantaranya, ada sebutan-sebutan Allah di mana waktu itu belum masa kenabian Rasulullah. Contohnya, ketika Hindun binti Utbah waktu itu masih bersuamikan Fakih bin Al-Mughirah, belum menjadi istri Abu Sofyan, waktu itu kan Hindun dituduh berzina oleh suaminya. Maka berhakimlah kepada seorang dukun dibawa oleh ayahnya Utbah. Dan ketika Utbah menyatakan, kau adalah perempuan terhormat yang terjaga dan bahkan kau akan menjadi seorang ibu dari anak yang bernama Muawiyah yang kelak akan menjadi raja besar di Jazirah Arab ini, kita kira kata dukun itu begitu. Kemudian sang suaminya Fakih meraih dengan kembali kasih, merasa bersalah atas tuduhan itu. Dan ketika tuduhan itu tangan Hindun itu diraih oleh suaminya, Hindun menepiskan dengan mengatakan, demi Allah, seandainya aku punya anak yang akan jadi raja, saya usahakan bukan darimu, tapi dari seseorang. Maka sejak itulah dinikahi oleh Abu Sufyan. Itu dalam sejarah. Yang menjadi pertanyaan saya, berarti mengenal Allah itu, sebutan Allah itu kepada yang namanya dipertuhankan itu, bukan sejak kelahiran kenabian Rasulullah saja. Karena toh namanya ayah Rasulullah juga namanya Abdullah. Abdullah itu kan abdi Allah juga. Berarti istilah Allah itu sudah dikenal sebelum masa kenabian. Yang menjadi pertanyaan saya, Buya, apakah memang persepsi tentang Allah itu sejak Nabi Ibrahim itu sudah mengakar di bangsa Arab itu sampai saat kafirnya Quraisy? Apakah sebutannya saja yang akrab sehingga sumpah Hindun dia juga bersumpah atas nama Allah? Cuma yang dipersepsikannya bukan Allah yang laisa kamitslihi syai'un seperti apa yang diperkenalkan oleh Rasulullah. Jadi inti pertanyaannya itu, Buya. Mohon maaf barangkali kalau pertanyaan ini agak kurang layak disampaikan pada forum ini. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada intinya tentang sejarah Allah. Kemunculan nama Allah, pra-Islam dan setelah Islam. Ternyata nama Allah itu ada di sana. Jadi kiranya seperti apa ini? Allah yang di zaman dulu, zaman pra-Islam dan Allah setelah Islam begitu, Bu. Ya. Jadi kata Allah sendiri sesungguhnya dalam pengucapan lafaz Allah sendiri, lidah Indonesia menimbulkan keanekaragaman. Ada yang bilang Tuhan Allah. Ada kalau Pasundan Allah ya. Gusti Allah. Ada Gusti Allah. Kalau Jawa Gusti Allah. Gusti Allah. Ya. Ada Allah, ada Allah, ada Allah.
Ya, ada Allah dan sebagainya, itu tidak ada keseragaman. Bacaan yang pas sesuai dengan ilmu tajwid itu Allah, Allah bukan Allah, bukan O tapi A, Allah. Nah, suara sengau dari lam ketika diberi harokat itu sebetulnya kan Allah. Lam fathah la, lam kasroh li, lam domah lu, nggak ada lu. Kok Allah? Itu kan ada suara yang berbeda. Nah, telusur punya telusur, karena awalnya adalah Imam ahli sorob, ya, sebagai pakar sorob Imam Sibawayh, itu dia berhipotesa bahwa lafaz Allah itu berasal dari ilahun. Lihat gambarnya, ilahun itu alif, ini hamzah, kasrah i. Nah, ilahun lamnya nggak pakai alif ya, tapi harokatnya berdiri. Ilahun ini asal kata Allah setelah diberi definitive article seperti al, seperti the, ya. Jadi dikasih alif dan lam. Nah, lalu menjadi Allah. Saya tidak sepakat dengan teori semacam ini. Karena kalau asalnya ilahun dikasih tambahan al seperti madrasatun al madrasatu, insanun al insanu. Nah, maka ilahun pun yang menjadi al ilahu. Kok jadinya Allah? Nah, apa argumentasi Anda hamzahnya hilang? Itu tidak terjawab. Jadi saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa lafaz Allah ini adalah bukan hasil konjugasi. Dalam morfologi adalah bukan hasil konjugasi dari lafaz ilahun, tapi dia datang sekonyong-konyong dari bahasa luar, yaitu bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Jadi bahasanya orang-orang Yahudi dulu, seperti Nabi Musa juga ketika di Gunung Tursina, di balik pohon itu Allah mengatakan innani anallah ikhla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa, bukalah sandalmu karena engkau ada di lembah yang suci. Innani anallah, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. Jadi Allah itu adalah lafaz yang tidak dibuat dari konjugasi, tetapi diambil dari bahasa Ibrani. Seperti juga ketika kita memanggil ya Allah, ada dua bentuk memanggil Tuhan. Ada ya Allah, ada Allahumma. Ya kan gitu. Ya Allah dipanggilnya adalah pakai ya nida namanya. Menjadi ya Allah, ya Allah. Ada lagi pakai mim. Ya-nya diganti menjadi Allahumma. Jadi mim ini adalah asalnya ya, ditaruh di belakang diganti mim jadi Allahumma. Tapi ingat, orang-orang Yahudi pun kalau manggil Tuhan bilangnya Elohim. Jadi Allahumma ini adalah hasil konjugasi bahasa Arab atau memang mengadopsi dari bahasa asing. Nah, saya lebih cenderung bahwa lafzul jalalah Allah itu adalah lafaz yang sejak awal sudah diucapkan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi nanti pada akhirnya ini penting juga saya tambahkan, sementara ini pertarungan dalam mendeskripsikan Tuhan dalam pikiran masing-masing, terjadilah gejolak sosial yang sangat sadis sekali. Korbannya sampai 10.000 orang-orang Mu'tazilah, 10.000 intelektual, ya, para intelektual Islam itu
habis dibunuh-bunuhin pertarungan antara Mu'tazilah dengan Sunni. Di mana Asy'ari itu mendeskripsikan Tuhan dengan sifat-sifat berbicara, mendengar, melihat dan sebagainya secara letterlek apa adanya. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu tidak mungkin masa sifat Allah 20. Masa sifat Allah dibatasi 20? Sebenarnya tak terhingga. Jadi sifat-sifat yang Allah yang kita pelajari di madrasah itu adalah metode Imam Asy'ari dan Imam Maturidi lah, hampir mirip. Maturidi 13, Asy'ari 20. Itu memaknainya adalah secara letterlek seperti itu Tuhan. Tetapi kata Mu'tazilah bahwa sifat-sifat Tuhan yang nanti bagi saya nama apapun kau sebutkan namanya, yang penting substansinya yang sama. Bisa saja namanya Tato, tapi ini orangnya gemuk, tapi Tato ini orangnya kurus, berarti kan beda. Betul nggak? Nama bisa sama, substansi berbeda. Tapi sekalipun nama berbeda, kalau substansi itu ya berarti sama. Nah di situ persoalan. Jadi sifat-sifat Tuhan yang digambarkan oleh ahli sunnah wal jamaah itu adalah sifat-sifat Tuhan kemanusiaan. Jadi melihat, mendengar, berbicara, berkehendak dan sebagainya, sami'an, basiran, mutakaliman dan sebagainya, itulah sifat-sifat kita. Jadi kesimpulan Mu'tazilah bahwa sifat-sifat yang mereka sebutkan itu maknanya makna majaz, majaz. Jadi bukan sebenarnya. Jadi artinya bahwa ketika Tuhan melihat, ya tentunya tidak pakai mata seperti kita. Ketika Tuhan berkuasa, dia punya tangan. Kalau sementara Asy'ari kan, ya Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya kaki, kan begitu. Seperti visualisasi ya Tuhan dengan ini. Disitulah maka sampai akhirnya terjadi konflik besar-besaran berujung kepada Al-Quran sendiri, apakah makhluk atau bukan makhluk, sehingga korbannya sangat banyak sekali. Dan sampai sekarang Mu'tazilah sudah hampir punah ya. Kalau seandainya Mu'tazilah itu hidup, tentu kita akan lebih hebat barangkali mungkin ya. Karena kaum rasional ini kan berpikir secara bebas semacam itu. Jadi kembali kepada masalah lafzul jalalah ini, ya saya kira sebutan Allah itu adalah bukan dicetak oleh bahasa Arab, tetapi mengadopsi bahasa luar, yaitu bahasa Ibrani. Saya kira seperti itulah Pak Adi. Terima kasih. Baik, demikian Pak Dik-Dik dan penjelasan tentang sejarah Allah itu sendiri. Maksudnya kalimat atau kata Allah begitu. Dan saya rasa kita masih menyisakan satu orang di virtual karena waktunya berkejaran, hanya menyisakan waktu 1/4 jam saja. Dan berikutnya kita coba lagi untuk banyak waktu kita untuk closing statement juga akan menyita waktu. Artinya tadi merupakan penanya yang terakhir untuk Pak Dik-Dik, dan sekarang kita langsung pada closing statement. Dan closing statement yang pertama saya akan berikan waktu kepada Mbak Wulandari M. Hum. Silakan Mbak Wulandari untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk closing statement, izinkan saya mengutip dari pepatah bahasa Arab yang mengatakan al-alamu juz'un minal hayat wa man lam yata'allam lam ya'rif ma'anal hayat. Artinya memang sebuah rasa kegagalan, putus asa itu adalah bagian dari sebuah kehidupan. Kalau misalnya kita tidak pernah sakit, tidak pernah gagal, maka kita tidak akan pernah paham atau tidak pernah akan tahu makna dari sebuah kehidupan. Dan satu lagi, saya kutip juga dari pepatah Arab yang mengatakan la yasilul insan ila hadiqatin najah min duni ayyamur bi mahattati ta'bi wal fasali wal ya'si
wasahibul iradatil qawiyah la yutilul wukuf inda hadhil mahabbah. Manusia itu tidak akan bisa sampai kepada kesuksesan yang sesungguhnya tanpa melewati terminal-terminal lelah, gagal, dan putus asa. Adapun orang yang bertekad kuat tidak akan berlama-lama berhenti di setiap terminal tersebut. Itu saja, Ustaz. Luar biasa closing statement yang sudah diberikan oleh Mbak Wulan dari M-Hum. Bukan Wulan dari M-Hum, Wulan dari M-Hum gitu. M-Hum. Iya. Kumane orang. Berikutnya closing statement ke Pak Tato. Silakan Pak Tato. Terima kasih, mohon izin Bu ya. Meresum hasil gelombang cinta malam ini ada banyak tadi tema-tema besar. Semakin tinggi pohon, maka pohon itu semakin siap menghadapi guncangan-guncangan angin yang kencang. Ini dalam kehidupan sama. Hidup ini singkat saudara-saudaraku, nanti akan ditinggalkan dan berakhir dengan kematian. Jadikanlah kehidupan ini sebagai impian yang menyadarkan dirimu akan kematian. Kurang lebih seperti itu, saya membuat semacam kayak pantun. Harum memikat buah Kamboja, pohon trembesi tidak berduri. Mari semangat dalam bekerja, raih prestasi, membangun Wamima TV. Itu saja, mohon maaf pemirsa. Terima kasih Pak Toto. Ini juga luar biasa closing statementnya. Ada perang closing statement antara sesama dosen YINC Nurjati malam hari ini. Baik, berikutnya kita akan simak bersama closing statement yang terakhir yang disampaikan oleh Buya Syakur. Silakan Buya. Ya, saya ingin closing tentang firman Tuhan tadi, fi dilalil Quran. Nampaknya Sayyid Qutb ini, penulis kitab ini, cenderung menafsirkan bahwa wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau engkau takut tidak bisa berbuat adil di antara istri-istrimu, maka sebaiknya satu saja. Tetapi ketika dihadapkan dengan ayat berikutnya yang tadi, lan tastatiu an ta'dilu bainan nisa'i walau haristum. Engkau tidak akan bisa berbuat adil di antara istri-istrimu sekalipun engkau bersungguh-sungguh. Ini kan dua hal yang paradoks. Pak Tato pinjam uang sama saya 1 miliar. Oke, tak pai, engkau bakaan ajaran metu sungune. Artinya akan saya kasih 1,5 miliar kalau kuda keluar tanduknya. Artinya dikasih enggak? Enggak. Kalau mau berpoligami harus adil. Kalau takut tidak bisa adil ya satu saja. Tidak mungkin kamu bisa adil di antara istrimu itu. Berarti boleh enggak? Enggak boleh. Itu yang jadi persoalan. Jadi ini ada beda persepsi. Makanya saya cenderung lebih memilih sudut pandang yang lain, bahwa persoalan adil di sini bukan adil di antara istri, tapi adil di antara anak-anak. Sebagaimanapun anak sendiri sama anaknya istri itu pasti berbeda, sulit untuk adil, ya. Tetapi masih dalam kemampuan kita untuk berbuat adil. Tapi kalau adil untuk perempuan nggak bisa dong. Masa istri yang pertama umur udah 50 tahun udah kecot, ya kan? Yang istri mudanya umurnya 21 tahun masih cantik jelita, mana mungkin hati bisa dibohongi? Ya kan semacam itu. Jadi, wan khiftum alla ta'dilu, apabila engkau takut tidak bisa berbuat adil di dalam menafkahi anak-anakmu dan anak-anak istrimu. Ya kan begitu. Baru ayat itu bisa bertemu. Kalau keduanya dimaknai sama adil antar istri, ya jelas berarti maknanya kita tidak boleh berpoligami. Dan itu menjadi alasan negara Islam yang melarang poligami, itu mah bolehnya boleh basa-basi.
Silakan kawinlah 2 4, tetapi kamu harus adil. Tapi kamu tidak bisa berbuat adil. Artinya boleh enggak? Iya, nanti saya kasih uang 1,5 miliar kalau nanti ada kuda keluar tanduknya. Itu sama saja menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Berbuat adil antara istri tidak mungkin akan terjadi. Sedangkan sebagai persyaratannya berarti kan bertolak belakang, namanya paradok. Maka oleh karena itu, makanya kita melihat bahwa Said Qutb ini rupanya cenderung adil antar istri, bukan antar anak. Tetapi saya lebih cenderung adil antar anak-anak. Terima kasih, itu aja. Ya, luar biasa sekali Sobat Himma TV. Demikian kajian kita malam hari ini, kitab Hidayat Quran dan juga pembacaan gelombang cinta dengan judul Kenapa Jadi Begini. Menarik apa yang sudah kita dengarkan yang disampaikan oleh Buya Syakur pada hari ini. Dan oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung pada kali ini, yakni kepada Mbak Wulandari dan juga Pak Ahmad Yusuf di Jakarta, Pak Dik-Dik serta Pak Tato. Malam hari ini terima kasih sudah hadir di tempat kami di studio Himma TV untuk kali ini. Dan saya ingatkan kepada semuanya bahwa Pondok Pesantren Caram Pinggan saat ini sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat pendidikan Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Dan pendaftarnya saat ini masih secara online, dan untuk penjelasan online-nya bisa dilihat dalam layar YouTube yang ada di tempat ini. Kemudian selanjutnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang sudah bergabung melalui virtual namun belum bisa difasilitasi untuk bisa berdialog dengan Buya Syakur pada malam hari ini. Terima kasih dan saya akan mengucapkan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam damai bahagia Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku pun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.